Halo teman-teman, mungkin Anda ada yang belum tahu bahwa DJP baru saja menerbitkan siaran pers ya, SP 15 tahun 2025. Anehnya siaran pers DJP ini selalu begini nih, tidak ada orang yang tanda tangan. Ini yang paling aneh dari DJP ini ya, buat siaran pers ada logo DJP-nya, tetapi nggak ada yang tanda tangan. Dan gua langsung membuat sebuah versi gua sendiri ya, versi pajak smart dibandingkan dengan versi DJP. Nanti teman-teman coba, tentukan deh, Anda lebih suka yang mana? Lu lebih cocok pada, versi yang mana? Versi DJP atau versinya pajak smart? Oke, mari langsung gue sampaikan di sini ya. Ini adalah versi originalnya. Versi original teman-teman juga sudah mungkin bisa lihat di mana-mana ya. Ini adalah SP15 versi yang original dari DJP. Intinya adalah Anda sekarang mempunyai 8 hak dan 8 kewajiban ya. 8 hak dan 8 kewajiban yang bisa Anda minta dan bisa Anda dan harus Anda laksanakan sebagai wajib pajak ya. Ini 8 hak Anda dan ini adalah 8 kewajiban wajib pajak. Oke, teman-teman tinggal baca aja sendiri nanti ya. Oke, ditandatangani bukan tanda tangan ya, dibikin oleh Ibu Rosmauli atau orang yang mengaku sebagai Rosmauli ya, karena tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel, tidak ada informasi yang benar-benar otentik mengenai siapa yang membuat ya, karena ini hanya sebuah lembaran nggak jelas juga ya. Ini langsung gue bikin teman-teman ya, siaran pers versi gue, versi DJP kita bandingkan dengan versinya Pajak Smart. Karena gue membuat beberapa revisi siaran pers ini ya, supaya menyeimbangkan atau lebih cocok dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Oke. Versi DJP adalah SP15 2025 ya, versi Pajak Smart adalah SP15 2025 garis miring sorry ya, sorry Dirjen Pajak dari masa depan ya. Oke, judulnya adalah peluncuran piagam wajib pajak komitmen baru menuju sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan ya. Nah, versi Pajak Smart gue adalah ini. Versi pajak smart yang baru ini adalah peluncuran piagam wajib pajak komitmen baru mengikat wajib pajak secara berkelanjutan dan membebaskan petugas pajak dari tanggung jawab hukum ya. Oke, kita lihat. Ini yang versinya DJP ya, versi DJP. Nah, DJP hari ini secara resmi meluncurkan piagam pajak smart ya sebagai tonggak penting dalam memperkuat hubungan negara dan wajib pajak. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Pak Dirjen Bimo Wijayanto dan disaksikan oleh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, perwakilan WP, akademisi, konsultan pajak, serta mitra pemangku kepentingan lainnya. Versi pajak smart yang gue bikin seperti ini. Dirjen Pajak hari ini secara resmi meluncurkan piagam wajib pajak sebagai tonggak penting ya untuk memperkuat hubungan antara petugas pajak dan wajib pajak. Oke, kan tadi dia bilang antara negara dan wajib pajak, tapi versi gua antara petugas pajak dan wajib pajak. Oke, peluncuran ini dipimpin langsung oleh Dirjen Pajak dari masa depan ya, namanya Sori Wijayanto dan disaksikan oleh dan lain-lain sama. Oke. Ini teman-teman tinggal baca aja versi yang dari DJP ya. Gua akan langsung bacakan versinya gue. Oke, versinya Pajak Smart. Nah, teman-teman silakan polling, silakan bikin poll di komentar video ini. Menurut Anda lebih cocok yang mana? Versi DJP yang di atas atau versinya Pajak Smart yang gue bikin? Piagam WP yang tertuang dalam Perdirjen 13 PJ Sorry ini merupakan dokumen resmi yang memuat secara eksplisit ya hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam kurung, namun, tidak perlu kami memuat hak dan kewajiban dari petugas pajak. Nggak ada ya, ini hanya mengatakan hak dan kewajiban Anda sebagai wajib pajak, tetapi tidak ada hak dan kewajiban dari petugas pajak. Jadi mohon maaf ya, sorry ya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan negeri Konoha ya. Piagam ini hadir sebagai bentuk nyata komitmen DJP untuk mendukung semangat anti transparansi ya, anti akuntabilitas ya, dan selalu mengedepankan ketidakadilan. Serta membangun hubungan satu arah, meminta data wajib pajak sesuka hati petugas pajak kami dan saling sama-sama tahu lah ya antara wajib pajak dan petugas pajak nantinya ya. Kenapa satu arah? Karena kalau wajib pajak minta data kepada wajib pajak, maka WP wajib memberikan data tersebut. Tetapi kalau sebaliknya, WP meminta data kepada petugas pajak tidak wajib memberikan data tersebut ya. Jadi ini adalah hubungan satu arah, bukan hubungan saling timbal balik dua arah. Nah, yang berikutnya langsung gue bacakan versi gue ya, versinya DJP, teman-teman tinggal baca aja. Oke, versi gue adalah Pajak Smart
Peluncuran piagam WP ini bukan sekedar simbol omon-omon saja ya, ini adalah wujud nyata perubahan cara pandang kami. Dari sekedar asal-asal mengancam, asal-asal mengintimidasi tapi omon-omon, menjadi mitra strategisnya polisi. Kami ini mitra strategisnya jaksa, mitranya ombudsman, mitranya BPK, mitranya KPK, mitra TNI, serta mitra PPATK dalam meningkatkan pendapatan negara dari pajak-pajak, ujar Sori Wijayanto dalam sambutannya. Oke. Jadi bukan asal intimidasi, asal ancam, enggak. Sekarang kami ini sudah MOU dengan polisi jaksa. Nah, mudah-mudahan Anda paham maksudnya ya. Kemudian berikutnya, oke, yang bagian DJP teman-teman tinggal baca aja ya. Gua akan membacakan bagiannya pajak smart, versi pajak smart. Piagam ini memuat 8 hak wajib pajak, antara lain hak atas informasi, dalam kurung, kecuali informasi yang tidak mau kami berikan. Mau apa lu? Kalau kami nggak mau kasihkan, lu mau apa? Anda punya hak, betul. Tapi kalau kami nggak mau kasih hak itu, lu mau apa? Layanan tanpa pungutan biaya. Kecuali yang bisa diberikan tanpa ketahuan, gitu. Kan nggak ketahuan, ya nggak tahu, ya. Kemudian keadilan. Nah, ini berlaku khusus bagi wajib pajak yang juga berstatus sebagai petugas pajak. Jadi kalau Anda wajib pajak sekaligus teman-teman kita di petugas pajak, ya Anda dapat keadilan gitu ya. Nah, perlindungan hukum dalam kurung ya. Mohon maaf ini hoax. Teman-teman, mohon maaf teman-teman ya ini hoax ya. Jadi kalau kalau petugas pajak digugat kepada pengadilan, dia dapat perlindungan hukum dari bosnya, si Menteri Keuangan, berupa bantuan hukum dari Biro Hukum, Pengacara Negara, dan sebagainya. Tetapi kalau Anda petugas pajak, mohon maaf ini hoax ya. Tidak ada bantuan hukum dari negara untuk Anda. Mohon maaf ya, hoax ini. Dan kemudian kerahasiaan data. Nah, ini baca poin sebelumnya teman-teman ya. Baca poin sebelumnya yaitu mohon maaf ini hoax. Kerahasiaan data Anda adalah hoax. Oke. Di sisi lain, terdapat pula 8 kewajiban wajib pajak, termasuk kewajiban menyampaikan SPT secara jujur ya, wajib Anda jujur ya, kooperatif dalam pengawasan, wajib ya, serta larangan memberikan gratifikasi kepada pegawai DJP. Kecuali Anda adalah wajib pajak yang juga berstatus sebagai pegawai DJP, maka kewajiban ini tidak berlaku bagi Anda. Ya, jadi kalau Anda wajib pajak yang juga teman kami di petugas pajak, maka lu nggak perlu ya, tidak perlu punya 8 kewajiban ini ya. Kooperatif nggak perlu, jujur nggak perlu, larangan kasih gratifikasi, ya nggak usah lah ya. Sama-sama jeruk, makan jeruk kan jangan dong ya. Oke, lanjut. Gue akan bacakan bagian pajak smart ya, versinya pajak smart ya. Dalam sambutannya, Dirjen Pajak dari masa depan menekankan bahwa hubungan yang sehat antara petugas pajak dan warga negara dibangun di atas ketidaksetaraan ya, tanggung jawab dan kesewenang-wenangan terhadap hak. Piagam ini diharapkan menjadi referensi bersama kita semua. Oke? Nah, ini dia. Berikut hak dan kewajiban WP dalam kurung, mohon maaf ya, tidak ada hak dan kewajiban petugas pajak dalam aturan ini. Mohon maaf ya. Sebagaimana tertuang dalam Per 13 garis miring PJ garis miring sorry ya tentang piagam wajib pajak. Hak wajib pajak yang pertama ya, hak untuk memperoleh informasi dan edukasi di bidang perpajakan. Titik. Tetapi ingat ya guys ya, ingat ya, semua aturan pajak harus dianggap sudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh warga negara ketika sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, jadi apa? Jadi wajib pajak tidak bisa ya, tidak boleh menggunakan alasan belum memperoleh informasi atau belum mendapatkan edukasi dari petugas pajak kami. Enak bener lu bilang nggak diedukasi. Kami aja nggak ngerti hukum ya. Petugas pajak aja nggak ngerti aturan itu. Ya, aturan itu baru ditemukan di pemeriksaan pajak gitu loh ya. Dan tolong dimengerti ya, AR saat ini sudah tidak punya fungsi untuk edukasi, Bos, ya. Jangan paksa kami edukasi dong. Kami ini harus fokus pada fungsi pengawasan dan upaya mencari tambahan penerimaan pajak. Wajib pajak boleh memperoleh informasi apapun dari petugas pajak ya, tetapi kalau petugas pajak tidak mau memberikan informasi tersebut, lu mau apa? Maka wajib pajak silakan menangis sendiri saja ya, lu nangis saja suka-suka lu, mau teriak-teriak, nangis-nangis boleh. Salah sendiri lu lahir jadi manusia. Coba kalau lu jadi monyet, kan nggak usah bayar pajak, Bos, ya.
Nah, jangan salahin kami nggak kasih edukasi. Nomor 2. Hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang perpajakan tanpa dipungut biaya. Tetapi ingat ya teman-teman ya, tidak boleh merekam audiovisual di seluruh kantor pajak di Indonesia. Jika Anda merekam, maka semua pelayanan untuk Anda dan semua hak Anda di Per 13 ini menjadi gugur bagi Anda ya. Mohon maaf ya, sorry ya. Kalau tidak setuju, silakan lu gugat kami ke pengadilan, mau ke Petun boleh, PN boleh, ke pengadilan pajak juga boleh. Tetapi tolong pertimbangkan ya, hakim di pengadilan pajak adalah anak buah dari bos kami, Menteri Keuangan ya. Coba dipikir-pikir lagi sebelum masuk ke pengadilan pajak, Bos, ya. Semua pelayanan pajak adalah gratis tanpa dipungut biaya. Makanya Anda tidak boleh, ingat ya, tidak boleh membiayakan semua uang suap Anda kepada petugas pajak kami di laporan akunting dan pajak perusahaan Anda. Pokoknya nggak boleh dibiayakan ya. Paham ya? Nomor 3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang terlihat seolah-olah adil, yang terlihat seolah-olah setara, yang terlihat seolah-olah dihormati, dan yang terlihat seolah-olah dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak. Pokoknya ingat poin nomor 2 teman-teman ya, di poin nomor 2 tadi ya. Kalau Anda merekam audio visual di kantor pajak kami, maka buang jauh-jauh harapan elu untuk dapat perlakuan yang adil, yang setara, yang dihormati dan dihargai. Oke, paham teman-teman ya? Nomor 4, hak untuk membayar tidak lebih dari yang seharusnya terutang ya. Jadi ini kurang di sini nih, kurang di sini nih, yang terhutang nih harusnya ada kalimat yang seharusnya terhutang. Nah, tolong sampaikan kepada petugas pajak kita ya, berapa pajak yang seharusnya terhutang menurut Anda, wajib pajak. Nanti akan dibantu, nanti akan dikondisikan ya supaya dapat win-win solution ya. Tolong ya jangan bahas secara terbuka mengenai angka ya, jangan ya. Nanti kita bahas di belakang meja aja. Yang penting tidak boleh merekam audio visual itu haram ya teman-teman ya. Oke guys? Oke guys. Nomor 5. Hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa pajak serta hak untuk memilih penyelesaian secara administratif dalam rangka mencegah timbulnya sengketa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tetapi ingat guys ya, wahai wajib pajak, kalau lu maju ke sengketa hukum, harus siap bayar tambahan sanksi ya, plus 30% plus 30% alias 60% dari nilai total SKP yang sudah kami tentukan tersebut. Oke. Kami sarankan jangan deh masuk ke sengketa hukum ya. Lebih baik kita selesaikan masalah ini baik-baik saja ya, secara kekeluargaan saja dengan musyawarah untuk mufakat. Yang penting jangan merekam audiovisual di kantor pajak ya. Ingat itu teman-teman ya, semua masalah ada solusinya. Yang penting kita sama-sama tidak boleh transparan dan jangan sampai viral. Kalau lu viral, lepas tangan lah kami lah. Gitu, oke. Nomor 6. Hak atas tidak adanya kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Buktinya kami santai-santai saja tuh petugas pajak ya, ketika petugas pajak itu boleh mengirim SPHP kepada orang lain bukan wajib pajak yang tidak punya surat kuasa. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Oke? Nomor 7, hak untuk diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan hukum pajak. Tetapi ingat lagi nih teman-teman ya, belajarlah dari kasusnya Fungsiawan ya, si konsultan abal-abal itu ya. Sudah kami laporkan dan akhirnya sudah dipecat dari IKPI ya. Akibat apa? Akibat melawan kesewenang-wenangan petugas pajak dan melakukan perekaman audiovisual di kantor pajak KPP Taman Sari. Udah dibilang jangan merekam, dia tetap mau merekam ya. Kami laporkan, dipecat dia dari IKPI ya. Jangan sampai Anda salah memilih konsultan pajak abal-abal yang terus berusaha defensif dan berusaha melawan petugas pajak kami ya. Carilah petugas konsultan pajak yang menjadi mitra strategis DJP. Jangan yang suka melawan ya. Oke. Nomor 8. Hak untuk menyampaikan pengaduan dan melaporkan pelanggaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak. Bagus ya, tetapi mohon maaf nih ya, teman-teman wajib pajak, Anda tidak punya hak untuk memantau
ataupun mendapatkan informasi bagaimana proses pelaksanaan dan bagaimana penindakan terhadap petugas pajak internal kami. Berdasarkan pengaduan laporan Anda, mohon maaf ya, lu punya hak untuk lapor, silakan aja lapor. Tetapi kalau kami mau buang ke tong sampah, boleh nggak? Ya itu kan hak kami. Hak lu untuk melaporkan. Sudah selesai hak lu, kami terima laporannya. Kalau kami mau buang ke tong sampah, ya terserah kami, itu hak kami. Kan gitu. Jadi silakan Anda move on saja ya, dan tidak perlulah menunggu keputusan atas pengaduan elu, nggak perlu ya. Kenapa? Karena tidak akan kami proses ya. Apalagi memberitahukan proses penindakan secara transparan kepada pelapor, omong kosong nggak mungkin kami kasih tahu, diproses saja enggak, apalagi kami mau kasih tahu elu proses, penindakannya ya. Tapi kalaupun kami benar-benar memproses pengaduan Anda, tetap aja SKP yang sudah ditetapkan, yang sudah terbit tidak dapat dibatalkan ya, dan tetap harus Anda bayar, Bos, ya. Jadi percuma saja menunggu keputusan atas pengaduan Anda, oke? Nah, Anda punya hak untuk mengajukan pengaduan, silakan hak itu dipakai. Setelah diadukan, move on ya, nggak usah lagi berharap. Oke, oke. Kita lanjut, kewajiban wajib pajak ya, kewajiban. Nomor sa nomor 1 ya, kewajiban untuk menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas ya, sesuai dengan ketentuan pajak. Tetapi ingat teman-teman ya, petugas pajak punya hak untuk menyatakan Anda kurang bayar pajak, mau 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, ataupun lebih, ya. Jika Anda merasa keberatan, ya silakan Anda punya hak, ya. Anda punya hak untuk membuktikan bahwa angka 10 miliar ini salah. Kami, petugas pajak, tidak perlu membuktikan bahwa angka hasil SKP ini benar. Nggak perlu. Pokoknya data kami adalah selalu benar. Kecuali wajib pajak dapat membuktikan sebaliknya. Oke, paham ya, teman-teman ya? Jangan sampai salah nih kewajiban Anda. Nomor 2, kewajiban untuk bersikap jujur dan transparan dalam pemenuhan kewajiban sebagai WP sesuai dengan ketentuan pajak. Ingat ya, teman-teman, aturan ini tidak berlaku bagi petugas pajak ya. Kami tidak harus jujur, Anda yang harus jujur ya. Wajib pajak yang harus jujur. Kami petugas pajak tidak harus jujur. Kami tidak harus transparan. Anda yang harus transparan, teman-teman ya. Anda wajib pajak harus transparan. Kalau Anda datang ke kantor pajak, kami rekam pakai CCTV. Tapi Anda tidak boleh merekam kami pakai audiovisual apapun ya. Anda yang harus transparan. Petugas pajak tidak wajib transparan, ya. Buktinya apa? Buktinya kami boleh merekam Anda melalui CCTV, tetapi Anda tidak boleh merekam audiovisual di semua kantor pajak, ya. Petugas pajak boleh menyembunyikan data wajib pajak ya, jangan salah nih ya teman-teman ya. Petugas pajak itu boleh menyembunyikan data wajib pajak. Boleh juga kami tidak transparan dalam menyampaikan data temuan kami ya. Demi apa? Ya supaya bisa terus memancing ya atau phishing dan mencari-cari kesalahan wajib pajak ya. Kalau kami jujur, kemudian transparan, kasih semua data yang kami punya, ya enak banget lu WP, keenakan dong wajib pajak dong, kami kasih data, lu konfirmasi, lu bayar beres, enak bener ya, potensinya nggak dapet dong. Nah, gitu ya, paham ya teman-teman ya. Nomor 3, kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai dengan menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Maksudnya gini loh teman-teman ya, supaya Anda ini kan mungkin kalimat yang ambigu ya, apa maksudnya nggak jelas ya, ini gua jelasin teman-teman. Maksudnya gini loh, pokoknya Anda dilarang untuk transparan ataupun merekam audiovisual di kantor pajak. Kalau Anda merekam audiovisual, tindakan Anda akan dianggap tidak menjunjung tinggi etika. Itu loh maksud pasal ini, oke? Akan dianggap tidak sopan, itu loh. Dianggap tidak santun dan dianggap tidak bermoral. Akibatnya apa? Oh, bahaya sekali. Akibatnya semua hak Anda menjadi gugur dan semua kewajiban petugas pajak menjadi gugur juga ya. Tidak perlu kami laksanakan kewajiban tersebut ya. Tidak peduli walaupun hukum mewajibkan kami melakukan apapun, tetap tidak akan kami lakukan kewajiban tersebut apabila Anda masih merekam audiovisual, ya. Tetapi semua kewajiban wajib pajak tetap harus dilaksanakan. Jangan salah teman-teman ya, hak Anda boleh gugur, tapi kewajiban Anda tidak akan pernah gugur sampai dunia kiamat. Kalau tidak, siap-siap perhitungan pajak secara jabatan ya, alias sesuka hati petugas pajak. Mampus ya. Nomor 4.
Kewajiban untuk bersikap kooperatif dalam menyampaikan data, informasi, dan hal-hal sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Namun, petugas pajak tidak perlu bersikap kooperatif ya. Anda wajib pajak wajib kooperatif. Tetapi kami petugas pajak tidak perlu bersikap kooperatif. Ingat ya, per ini mengenai kewajiban wajib pajak, bukan kewajiban petugas pajak ya. Wajib pajak harus menyampaikan data yang diminta oleh petugas pajak, wajib dong. Namun, petugas pajak tidak perlu dan tidak wajib memberikan data apapun yang diminta oleh wajib pajak. Walaupun data tersebut jelas-jelas berhubungan dengan wajib pajak dan sudah dimiliki oleh petugas pajak. Hubungan memberi data adalah hubungan satu arah. Jangan salah guys ya. Nah, biar lu paham nih kewajiban lu. Nomor 5. Kewajiban untuk menggunakan fasilitas atau kemudahan di bidang pajak secara jujur, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak. Namun, mohon maaf lagi nih teman-teman ya, tolong kesabaran Anda ya. Korteks masih kacau balau. Urusan faktur pajak dan laporan korteks masih error ya. SP2DK dan pemeriksaan pajak yang katanya bisa melalui sistem digital belum bisa secara sistem korteks ya. Semua pemeriksaan masih harus manual, bukan melalui digital korteks. Mohon maaf, tolong bersabar. Oh ya teman-teman ya, perlu kami sampaikan bahwa surat teguran dan surat paksa itu sudah bisa melalui Korteks ya, yang lain nggak bisa. Tetapi kalau surat denda, surat STP sudah bisa lewat Korteks ya. Dan kemunculan di Korteks harus dianggap sudah diterima oleh wajib pajak, teman-teman ya. Walaupun lu belum baca, tetap dianggap sudah terima. Apabila teman-teman keberatan, Anda boleh mengajukan surat keberatan atau permohonan pembatalan atas pengurangan sanksi. Tetapi mohon maaf ya, permohonan Anda harus manual ke KPP lagi, gitu ya. Nomor 6, kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan pajak. Nah, tetapi jangan berharap teman-teman ya, pemerintah jangan lu harapin untuk menyediakan ruangan atau gudang atau tempat untuk Anda menyimpan data-data, nota-nota, kwitansi, voucher, dan semua catatan internal Anda ya. Nggak ada ya, pemerintah nggak menyiapkan lokasi itu. Dan ingat, ini berlaku 10 tahun ya, bukan 5 tahun teman-teman ya. Karena petugas pajak masih boleh melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan pidana dalam jangka waktu 10 tahun ya. Nah, nomor 7. Kewajiban untuk menunjuk kuasa sesuai dengan peraturan-peraturan pajak di bidang pajak lah ya, di bidang perpajakan. Nah, teman-teman masih kembali baca hak Anda nomor 7. Boleh-boleh aja sih menunjuk kuasa hukum ya boleh ya, tetapi tolonglah please yang bisa kooperatif dikit lah ya, yang tidak akan merekam audiovisual di kantor pajak ya, yang tidak anti dengan semangat anti transparansi petugas pajak. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham teman-teman ya, kalau belum paham baca lagi dari awal. Nomor 8. Kewajiban untuk tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pegawai pajak. Makanya teman-teman mesti paham, mesti ingat ya, jangan bodoh ya. Anda tidak boleh membiarkan semua uang suap kepada petugas pajak dalam laporan komersil ataupun laporan fiskal di laporan laba rugi Anda. Haram itu tidak boleh teman-teman ya. Semua uang suap harus diberikan secara sembunyi-sembunyi dan sudah pasti tidak boleh merekam audiovisual ketika Anda memberikan uang suap tersebut, ya jangan 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 ya. Oh ya satu lagi teman-teman, satu lagi. Pastikan uang suap Anda harus di bawah 1 miliar rupiah supaya tidak menjadi kewenangan KPK. Karena KPK itu hanya boleh mengurus proses korupsi yang di atas 1 miliar nilainya. Nanti akan menjadi kewenangan polisi dan kejaksaan. Nah, tapi jangan khawatir, polisi kejaksaan sudah aman ya, sudah kami kondisikan melalui MOU gitu, teman-teman ya. Oke, taxpayer ini berlaku sebagai pedoman etika layanan, acuan anti transparansi serta sarana penguatan hubungan antara DJP dan wajib pajak. Tadi di atas dia bilang negara dan wajib pajak, itu salah ya. Yang benar adalah DJP dan wajib pajak ya. Ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat, sorry ya. Oke, sama selanjutnya ya. Ketentuan ini ada di Per 13 garis miring PJ garis miring sorry dari pajaksorry.go.id ya. Nah, ini dari sorry kan ada Ibu Rosmauli kalau di DJP Indonesia ya. Nah, kalau versi pajak Smart sorry ya, Ibu sorry. Direktur Penyuluhan Pelayanan Direktur Jenderal Pajak
pajaksori.go.id. Oke, teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Tolong Anda kasih komentar guys, lu kasih komentar, menurut lu, versi mana yang lebih cocok buat Anda, versi yang DJP atau versi pajak smart? Silahkan di-polling di bagian komentar, sampai jumpa, semoga terbantu.